Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi kawan Yellow Channel Bali. Hari ini kita hadirkan di studio Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali yang baru saja datang dari sebuah kegiatan di Jakarta, silaturahim Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi yang mempersatukan 3 partai politik, Golkar, PAN, dan P3. Selamat siang Pak Sugawo, Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Bali. Ini baru datang dari Jakarta, langsung bisa mampir ke studio kita. Oleh-olehnya apa nih Pak Ketua? Ya, oleh-olehnya kita kasih informasi, berita kan? Iya, berita yang paling hot. Berita yang paling hot dari Koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin mengadakan silaturahim yang disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui televisi maupun jalur-jalur virtual yang lainnya. Ya, yang jelas Koalisi Indonesia Bersatu sudah resmi menandatangani kesepakatan kerjasama untuk membentuk koalisi. Dan koalisi ini dipandang oleh sebagian besar para pengamat politik adalah sebuah langkah cerdas, sebuah langkah yang sangat jitu dalam konteks bagaimana melalui koalisi ini kebuntuan-kebuntuan terhadap proses politik, terutama Pilpres ini, yang dulunya bermuara pada politik identitas segera terjawab. Kemudian yang kedua, melalui Koalisi Indonesia Bersatu ini, masyarakat akan mendapat gambaran secara lebih jelas siapa sih, partai-partai mana sih yang ada pada kubu yang mana. Dan untuk Koalisi Indonesia Bersatu ini, yang jelas adalah kumpulan bersatunya komponen nasionalis dari Partai Golkar, jadi sebagai representasinya, kemudian Islam modern itu dari PAN, dan Islam tradisional. Jadi ketiga kekuatan politik ini adalah nyata ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Sejak zaman, kalau kita anggaplah proses politik yang terjadi di Indonesia ini tahun 1955, pada tahun itu pun komponen-komponen kekuatan sosial politik ini sudah ada. Kemudian yang selanjutnya, di samping dipandang cerdas, kemudian ada kepastian bahwa sudah mulai ada informasi pergerakan politik yang sehat, dan dari internal KIB ini juga, Koalisi Indonesia Bersatu ini, memang mengusung hal-hal yang sangat positif. Misalnya, di samping mempersiapkan Capres dan Cawapres untuk 2024, KIB ini juga dibentuk dalam rangka memberikan dukungan sepenuhnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai dengan 2024. Kemudian yang selanjutnya, jadi koalisi ini juga lebih mengedepankan adanya politik gagasan, politik kebangsaan, dan bebas dari adanya politik identitas di dalam kontestasi tahun 2024. Dan yang paling menggembirakan, yang paling bagi kami sangat berterima kasih, bersyukur, karena di internal masing-masing partai politik yang berkoalisi ini betul-betul sangat solid, yang diindikasikan dengan kehadiran para tokoh-tokoh seniornya. Seperti di Golkar itu hadir Pak Abu Rizal Bakri, kemudian hadir Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga Pak Hidayat, kemudian juga seluruh ketua-ketua DPD Provinsi se-Indonesia. Begitu juga di PAN dan di P3. Ini menunjukkan bahwa soliditas KIB ini teruji. Dan inilah yang nanti kita harapkan memberikan suatu nuansa baru yang berbeda, yang atau bisa dibedakan dengan kondisi pada tahun penghelatan Pilpres, baik itu 2004, 2009, 2014, 19, sampai dengan terakhir 2019. Bapak Ketua, mungkin dari beberapa teman yang mengamati ya di situ, suasananya begitu meriah, cair, dan sangat kekeluargaan. Mungkin Pak Ketua bisa gambarkan sekilas bagaimana suasana kebatinan pada saat Pak Ketua mengikuti acara itu, apalagi ada greeting, ucapan dari masing-masing ketua pimpinan parpol. Kemudian juga beliau-beliau itu bercanda dengan pantun masing-masing. Itu gimana? Bisa digambarkan sekilas biar kita semua bisa
Jadi sebuah kerjasama kalau datang dari hati, bukan atas dasar kepentingan atau memaksakan kepentingan, pastilah muaranya seperti itu. Jadi kerjasama ini yang datang dari hati, dalam arti salah satu indikatornya adalah, oh saya mau bekerjasama asalkan ini presidennya asalkan. Ya kalau itu yang terjadi tidak mencerminkan suasana seperti itu. Tapi karena datang dari hati dalam rangka bagaimana ke depan ini politik identitas harus tereliminasi, kemudian politik gagasan cerdas harus dikedepankan, politik yang mewujudkan demokrasi bermartabat harus dikembangkan. Inilah yang menjadi kesepakatan di antara tiga partai ini. Dan sehingga siapa nanti yang akan diusung ini akan menjadi kesepakatan, satu pun tidak setuju tidak akan berjalan. Oleh karena demikian, sampai misalnya relawan Projo datang kan, datang juga ini indikasinya bahwa KIB ini adalah koalisi yang penuh harapan, mempunyai prospek. Gitu, ya. Ada indikasi, nah terutama karena Pak Ketua nyebut relawan Projo hadir, ada indikasi atau ada sinyal mungkin dari Projo sendiri, yang Projo itu kan pro Jokowi. Ya. Mungkin ada sinyal atau dari wacana-wacana yang berkembang bahwa Pak Jokowi tanda kutip sudah merestui, memberi sinyal bahwa koalisi ini adalah, karena kita disimak di media juga seperti itu. Jadi yang bergabung ini kan partai-partai pendukung koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ya. Jadi secara keindonesiaan, jadi yang sudah bekerja begitu lama tidak mungkinlah kalau melakukan kegiatan politik sebesar ini tanpa berkomunikasi, tanpa melakukan diskusi-diskusi awal. Jadi dari sini saya melihat, nah kemudian Projo ini hadir, ini juga tidak mungkin beliau datang tanpa melapor, kan begitu sama Pak Jokowi. Dan dinyatakan juga di dalam statement mereka ya atas persetujuan Pak Jokowi hadir, kemudian juga memberikan respon positif bahwa KIB ini bila perlu ditambah partainya. Dan memang harapan kami di waktu diskusi awal dengan ketua-ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia, kita juga berpendapat seperti itu. Jadi memang kita sudah cukup 24% untuk mencalonkan presiden, wakil presiden 2024. Tetapi namanya kerjasama akan lebih baik kalau bisa lebih besar, tetapi didasarkan atas semangat tadi, semangat kebersamaan, semangat, kalau dalam istilah bahasa Bali itu las cari saking tuas gitu. Jadi sehingga yang dikedepankan itu adalah tetap yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan berpolitik di masyarakat, bagaimana mengeliminasi politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa, kemudian bagaimana demokrasi terwujud secara bermartabat, dan sudah tentu bagaimana agar terpilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, Pak Ketua, ada juga beberapa ungkapan baru yang bagi kita dengar, ini sebuah sinyal-sinyal juga yang dibuka oleh teman-teman koalisi itu. Ada yang menyebut open the door, artinya pintu tetap dibuka. Ada menyebut menyeberang sungai. Beberapa ungkapan lain yang masih penuh penuh misteri. Apa maknanya sebenarnya? Kalau Pak Ketua sendiri melihat itu apa sinyal-sinyal apa itu? Artinya koalisi ini dibangun inklusif ya, terbuka untuk semua. Bukan atas dasar kepentingan egois satu kelompok atau satu pihak yang berkoalisi. Jadi semua membuka diri, asalkan itu adalah untuk kepentingan yang lebih baik untuk bangsa ini. Jadi itu adalah tekad atau sikap yang memang dibutuhkan sekarang. Bukan asalkan pokoknya dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan langkah cerdas. Kita membangun koalisi, tapi kita tidak menutup diri kepada pihak-pihak yang mungkin saja masih berbeda pendapat. Jadi oleh karena demikian, keterbukaan, kesempatan yang diberikan untuk siapapun bisa masuk, asalkan masuk dalam koridor tadi ya, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, untuk demokrasi yang bermartabat, untuk bagaimana calon yang disodorkan adalah yang terbaik,
dan kemudian untuk mengeliminasi politik identitas. Dan ini sangat dibutuhkan termasuk Bali ini. Bali ini sebagai daerah kaum nasionalis di mana Golkar ada di dalamnya, sudah tentu sangat berkepentingan tidak berkembang di Bali ini yang disebut dengan politik identitas. Ya. Nah, kemudian juga Pak Ketua, yang ada juga pertanyaan terkait bagaimana ketika koalisi ini sudah dideklarasikan, sudah menggelar silaturahim dan artinya akan berlanjut. Ya. Bagaimana menghadapi godaan-godaan, kan istilahnya godaan-godaan, bahkan mungkin juga serangan-serangan sehingga koalisi ini bisa terkunci sampai akhir, atau jangan-jangan di tengah jalan akan mulai tercerai-berai mungkin dengan godaan-godaan dan serangan-serangan itu. Kalau saya sih optimis, kalau godaan itu pasti ada, karena kita adalah di KIB ini adalah lembaga politik ya. Jadi pihak-pihak yang ingin, mungkin saya menduga juga sebelum sampai pada silaturahmi sampai penandatanganan ini juga ada upaya-upaya misalnya untuk menunda dan sebagainya. Tetapi sepanjang ikatan harmonisasi yang telah dibangun, dirintis ini tetap dipegang, saya kira godaan-godaan itu adalah vitamin jadinya. Vitamin untuk memperkuat kebersamaan koalisi ini. Dan saya yakin dinamika politik yang berkembang di Indonesia ini akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada KIB, termasuk juga partai-partai lain yang ingin bergabung. Dan sudah tentu kami di daerah sudah sepakat seluruh ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia untuk menindaklanjuti dan mensosialisasikan ke daerah-daerah, kabupaten, kota, sampai dengan di akar rumput di PD dan jajaran kader kita, dari pengurus desa dan jajaran kader di tingkat bawah. Ya, kemudian Pak Ketua, ketika Koalisi Indonesia Bersatu ini sudah dideklarasikan, menggelar silaturahim dan komunikasi terus-menerus, ada juga pandangan-pandangan nyinyir yang melihat terlalu prematur. Pemilu Pilpres itu 2024 Februari, dalam hitungan hari mungkin 200 hari ke depan. Tetapi Golkar bersama PAN dan P3 ini justru pagi-pagi sudah membentuk koalisi seperti ini. Melihat pandangan nyinyir itu, ataukah apa yang menguatkan bahwa koalisi ini begitu optimis bahwa itu akan terjaga sampai saatnya nanti? Ya, itu mungkin sudut pandang yang memang belum bisa menerima kehadiran dari koalisi ini. Jadi kalau menurut saya bukan terlalu pagi ya. Justru ini adalah waktu yang sangat tepat. Karena apa? Karena kita lebih lama memberikan pilihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencermati keberadaan dari koalisi ini. Kemudian memberikan masukan atau mengkritisi dan sebagainya, sehingga pada saatnya nanti betul-betul keberadaannya menjadi sempurna. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah dibentuk sekarang ini, bukan terlalu dini, tapi menurut saya sangat tepat dibandingkan dengan kebuntuan yang terjadi atau tidak adanya pergerakan sosial politik yang memberikan ruang untuk bagaimana masyarakat memberikan penilaian yang objektif. Dan tidak perlu dikhawatirkan, ini kumpulan dari menteri pemerintahan yang nanti mengganggu pemerintahan. Kita tahu beliau-beliau ini adalah orang-orang profesional yang paham mana tugas menteri, mana tugas sebagai pimpinan partai. Dan selama ini selalu dipatuhi secara baik. Jadi contoh kegiatan sebagai ketua partai biasanya dilakukan Sabtu, Minggu, atau hari libur. Jadi tidak pernah kegiatan itu dilakukan pada saat-saat hari kerja. Nah kemudian loyalitas daripada ketiga partai yang berkoalisi ini, Golkar, PAN, PPP, itu jelas menempatkan pada peringkat yang pertama dalam kesepakatannya itu adalah bahwa mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu adalah sebuah komitmen yang sudah tentu saya yakin akan dilaksanakan dengan baik. Kemudian tugas-tugas yang diberikan misalnya kepada Pak Airlangga Hartarto sebagai Panglima Kopin 19. Secara utuh, secara profesional dilakukan, buktinya COVID bisa kita atasi bersama-sama. Dan dinyatakan terbaik malahan secara internasional. Begitu juga sebagai koordinator yang membidangi pemulihan ekonomi nasional. Ya buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh
5%. Bahkan program selanjutnya dari KIB ini adalah bagaimana kita bisa bangsa Indonesia ini keluar dari jebakan golongan menengah itu. Ini suatu benar ini. Karena kita sekarang kan masuk dalam golongan menengah. Pendapatan per kapita di atas $3.000. Dan memang secara teori yang diakui kebenarannya bahwa akan ada jebakan-jebakan, middle income trap gitu ya. Ini merupakan hal yang sangat dicermati oleh KIB ke depan. Nah, kemudian Pak, kembali soal soliditas koalisi. Memang istilah tadi kita ulang lagi tentang pintu terbuka. Ya. Nah, adakah strategi atau memang semacam bargaining juga dari koalisi ini? Bagaimanapun, apakah sudah percaya diri hanya dengan bertiga tetap akan solid, ataukah memang butuh teman lagi untuk bisa memperkuat? Jadi ketika butuh teman ini, mereka juga kan punya bargaining nih, punya bargaining, punya harga diri partai, punya gengsi dan sebagainya. Koalisi akan proaktif menjajaki ke teman partai yang lain atau menunggu pasif dari teman-teman? Kalau bicara soliditas ya, soliditas saya yakin dari dari gestur, kemudian dari latar belakang berpikir, dari komunikasi politik yang dijalankan ketiga pimpinan partai ini, saya meyakini sangat solid. Kemudian termasuk juga bagaimana beliau-beliau ini mengedepankan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan masing-masing partai. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua, bahwa KIB ini sudah cukup mencalonkan capres dan cawapres karena sudah memenuhi 24% presidential threshold. Nah, persoalan selanjutnya adalah apakah seperti tadi, apakah proaktif menjajaki atau menunggu? Kalau menurut saya itu adalah kedua-duanya. Digabung ya? Ya, kedua-duanya akan berjalan. Nah, kemudian apakah bisa menambah? Kalau berkurang tidak ya. Kalau menambah, itu sangat tergantung dari napas yang nanti berkembang ketika berkomunikasi dengan KIB ini. Kalau namanya koalisi itu terjadi sama dengan orang nikah itu terjadi apabila kedua belah pihak bersepakat dan sudah tentu dalam kesepakatan itu adalah menghilangkan ego masing-masing, mengedepankan kepentingan bersama kan itu. Ya. Kemudian Pak Ketua, statement yang menarik juga dari atau ucapan dari pimpinan parpol ini kan seperti Pak Ketua juga ungkapkan tadi bahwa hadirnya koalisi ini adalah mencegah jangan sampai terjadi polarisasi lagi terhadap politik identitas. Nah, tetapi di sisi lain muncul statement bahwa idealnya jangan sampai terjadi dua kubu saja pada Pilpres yang akan datang. Nah, tapi bagaimana nanti kalau misalnya satu kubu sudah terbentuk koalisi ini, kubu yang lain mungkin akan terbentuk, tetapi partai-partai tertentu justru akan ngumpul hanya terpecah kepada dua ini. Jadi idealnya kan memang diharapkan muncul 3-4 paket capres. Tapi ketika akhirnya kristalisasinya justru bermuara pada polarisasi partai tertentu ke sisi kiri, partai tertentu ke sisi kanan, kan tetap akan dua juga nanti munculnya. Bagaimana melihat hal itu Pak Ketua? Ya, semua itu belajar dari pengalaman ya. Saya kira pimpinan-pimpinan partai yang ada di Indonesia ini juga akan belajar dari pengalaman bahwa kalau head to head itu potensi riskannya lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, keyakinan masing-masing partai juga akan atas kemampuannya juga tidak bisa diabaikan. Memang kalau menurut pengamatan saya itu memang minimal tiga calon, bahkan mungkin akan terjadi 4 calon kan begitu. Nah sekarang kemana arah polarisasinya, waktu yang akan menentukan, dan sudah tentu hal ini akan menjadi bisa menghasilkan yang terbaik apabila pada saatnya nanti itu kita memang semua dewasa dalam berpolitik, cerdas dalam berpolitik, sehingga kita mengabaikan kepentingan fanatisme kelompok, tetapi lebih mengedepankan kepentingan bangsa ini. Gitu ya. Ya. Kemudian Pak Ketua, dari pidato dua teman koalisi,
PAN maupun P3 kan sepertinya memberi sinyal. Kalau saja di koalisi ini harus melahirkan paket capres-cawapres, kok sudah ada sinyal bahwa capresnya ya kira-kira Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah, apakah memang itu menjadi bagian strategi juga untuk mengangkat nilai jual Pak Erlangga selaku pimpinan parpol yang juga sekaligus pimpinan koalisi ini? Ataukah memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan internal? Atau bagaimana proses rekrutmen nanti terhadap paket yang akan diusung oleh koalisi ini? Jadi begini, kalau internal Partai Golkar, pastilah kita mendorong dari kader dari seluruh Indonesia ini, termasuk ketua-ketua DPD 1, mendorong Pak Erlangga calon presiden dari Partai Golkar. Ya. Karena itu adalah sudah keputusan Munas. dari Munas dan Rapimnas. Tetapi ketika kita berkoalisi, sudah tentu kita juga mendengarkan masukan-masukan dari partai-partai berkoalisi. Nah, sudah tentu nanti sedang disusun kriterianya, disusun indikatornya dan sebagainya. Sehingga oleh karena demikian, bagi kami, tugas kami sebagai kader adalah sekarang bagaimana memaksimalkan sosialisasi bahwa Bapak Erlangga Hartarto adalah calon presiden Republik Indonesia 2024. Terkait dengan pembicaraan diskusi lebih lanjut di internal koalisi, itu adalah kewenangan dari Bapak Ketua Umum. Jadi posisi kita seperti itu. Ya. Sehingga oleh karena demikian, maka kita akan tetap bekerja profesional di bawah, kemudian juga di koalisi ini juga sudah tentu nanti pimpinan-pimpinan kita akan mendiskusikan untuk hal yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Kemudian Pak Ketua, kalau koalisi ini kan memang wacana utamanya mengusung paket capres-cawapres. Ya. Bagaimana harapan dari partai-partai koalisi terhadap imbasnya? Karena 2024 tidak hanya pilpres ya, tapi juga pileg dan pilkada. Apakah dengan berkoalisi ini sudah bagian dari strategi bahwa ketiga partai, Golkar, PAN, dan P3 berharap adanya imbas terhadap pemetaan kekuatan politik sehingga menguntungkan secara yang politik. Sering disebut dengan efek ekor jas, ekor jas efek gitu ya. Ya, sebagai partai politik sadar betul pengaruh itu. Makanya bagi Partai Golkar kita memang sangat mengharapkan dari Partai Golkar muncul calon presiden dalam paket ini. Nah, sudah tentu pengalaman kita dalam sekian kali periode pilpres, ketika tidak punya calon, memang kita tidak mendapat pengaruh ekor jas itu di partai. Seperti partai kita, partai teman sebelah, ini besar sekali pengaruhnya kemarin ketika Pak Jokowi. Nah, nanti Pak Jokowi kan sudah tidak maju lagi. Nah, oleh karena itulah kita berharap dalam penghelatan 2024 ini, kita mendapatkan juga efek ekor jas itu untuk kepentingan partai. Nah, sudah tentu ini kita sekarang dikelola oleh pimpinan, oleh ketua umum dengan lebih baik. Lebih awal sudah membentuk koalisi ini. Kalau dulu kan sampai menit terakhir kita belum jelas. Belum terbentuk. Belum jelas. Belum itu, jelas. Saya kira saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Bali, termasuk juga jajaran kader di seluruh Bali ini. Mari kita berikan dukungan sepenuhnya kepada kerja-kerja DPP Partai Golkar di bawah Pak Ketua Umum untuk menumbuh kembangkan koalisi ini dan Nasdem Karir 2024 calon presiden, wakil presiden yang diusung oleh koalisi Indonesia Bersatu ini bisa memenangkan di dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Baiklah, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada closing statement yang bisa digarisbawahi dari apa yang kita diskusikan dari tadi Pak terkait dengan koalisi dan imbas dan sebagainya. Ya, kami bersyukur jadi kepada seluruh masyarakat Bali dan jajaran kader Partai Golkar, kami bersyukur bahwa koalisi ini real sekarang sudah terbentuk dan koalisi ini adalah sebuah terobosan politik yang dipandang cerdas oleh sebagian besar pengamat dan bagi kami juga memberikan dukungan sepenuhnya di seluruh daerah. Dan kami berharap kepada seluruh jajaran kader mensosialisasikan keputusan koalisi Indonesia Bersatu ini kepada masyarakat
Yang diantaranya adalah bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah tetap memberikan dukungan sampai akhir masa jabatan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin, kemudian akan membahas dengan sungguh-sungguh, serius dan profesional untuk melahirkan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian juga melalui koalisi ini diharapkan politik identitas dapat tereliminasi karena politik identitas selama ini terbukti memang dipandang sangat riskan dan berpotensi memecah belah persatuan Indonesia. Dan kemudian melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa memang melalui koalisi ini kita akan berharap pemilu bisa berjalan cerdas, damai, terbuka, dan bermartabat. Dan tolong kepada seluruh warga masyarakat, kemudian kader Partai Golkar, ingat, subscribe dan like Yellow Channel. Terima kasih. Ya. Justru oleh-olehnya itu seharusnya dari host Pak yang menyampaikan, dari Pak Ketua. Sekarang DPD bisa Golkar, ditambahkan Bali. ya. Ternyata memang teman-teman Yellow Channel Bali, ternyata oleh-oleh yang kita dapatkan dari Pak Ketua yang baru saja usai bersilaturahim di Jakarta bersama partai koalisi, benar-benar oleh-oleh yang bernilai dan mencerdaskan kita semua. Tetapi saat ini kita tentu masih akan menunggu lagi oleh-oleh dan berita-berita kabar gembira apa datang dari koalisi yang sudah terbentuk ini. Ya, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe Yellow Channel Bali. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tidak lupa kami dan mungkin Pak Ketua juga menyampaikan pada warga masyarakat umat Hindu seluruh Bali dan Nusantara, bahkan di seluruh dunia barangkali kami mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dumogi Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan warunugrahinya kepada kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.